Pemirsa, kasus tewasnya siswi MI di Banyuwangi menambah daftar panjang aksi kekerasan yang dialami oleh anak-anak. Sebelumnya ada sejumlah kasus lainnya yang juga sempat menyita perhatian publik. Lantas apa langkah nyata Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak, termasuk kasus di Banyuwangi? Dan mengapa anak-anak kerap menjadi korban kekerasan? Kami sudah terhubung dengan Deputi Pelindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Nahar, melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Pak Nahar. Selamat pagi, Mbak Gema, Mbak Glory. Iya, Pak Nahar, informasinya kalau sekarang Menteri PPA sedang memberikan bantuan pendampingan kepada para keluarga korban MI. Apa bentuk pendampingannya, Pak Nahar? Iya, tanggal 16 Bu Menteri tentu langsung menemui keluarga korban karena laporannya bahwa sampai tanggal 16 itu ibu korban mengalami tekanan psikis sehingga belum bisa melakukan apapun, apalagi sedang hamil gitu ya, 8 bulan. Nah, oleh karena itu maka di samping proses hukum yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya Polres Banyuwangi, tentu pendampingan ini juga perlu dilakukan, baik pengurusan jenazah Ananda, korban, lalu kemudian ibunya, lalu kemudian juga ada kakak dan bayi yang sedang dikandung gitu ya. Dengan demikian maka proses pendampingannya memperhatikan tadi kebutuhan dari korban dan keluarga korban, dan untuk memastikan bahwa korban ini terkait dengan dugaan korban kekerasan seksual, maka kepolisian sedang terus berjuang untuk mengumpulkan bukti dan berdasarkan petunjuk, meskipun ada dugaan-dugaan yang tersebar di wilayah lingkungan anak, namun demikian nanti dengan scientific investigation, kepolisian diharapkan dapat mengungkap kasus ini dan menemukan pelakunya dengan cepat. Di samping tadi pemerintah Banyuwangi melalui unit-unit layanan yang tersedia, psikolog dan pendamping-pendamping lain juga didorong untuk memastikan bahwa pendampingan korban dilaksanakan dengan baik. Oke, Pak Nahar, ini kan kasus kekerasan yang menimpa anak-anak ini kan marak terjadi dan menambah panjang list daftar anak-anak yang menjadi korban, seolah-olah lingkungan sudah tidak aman lagi bagi mereka. Nah, langkah konkret apa yang dilakukan oleh Kementerian Perlindungan Anak untuk melindungi anak-anak ini di tengah banyaknya kasus ini, namun nampaknya kok Kementerian Perlindungan Anak ini tidak terdengar begitu suaranya? Iya, di aspek pencegahan ini kan melibatkan banyak pihak gitu ya. Ini yang terus didorong oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tentu berkaitan dengan upaya perlindungan khusus anak, ini menjadi tanggung jawab bersama gitu ya. Undang-Undang Perlindungan Anak mengingatkan bahwa masalah anak itu ada di rumah. Di rumah ada orang tua, ada keluarga, di lingkungan, misalnya antara rumah sampai sekolah itu juga ada masyarakat gitu ya. Kalau seandainya lingkungannya nggak ramah gitu ya, aman tidak aman, itu harus juga diwaspadai. Karena misalnya kasus ini anak berusaha pulang tetapi di jalan kemudian anak ini oleh seseorang mendapatkan kekerasan, bahkan sampai meninggal dunia. Bahwa kebijakan-kebijakan terkait dengan rute aman dari ke sekolah itu juga dibuat. Lalu kemudian kebijakan kabupaten kota layak anak sesungguhnya adalah instrumen ingin memastikan bahwa seluruh perangkat yang ada di lingkungan terdekat anak, di wilayah kabupaten kota, di daerah, itu didorong untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan aspek pencegahan dari kekerasan dan aspek penanganan itu juga didorong untuk terus dikuatkan. Karena begitu ada kasus, maka tidak bisa dilama-lamain, maka penanganannya juga harus cepat. Lambat sedikit resikonya juga lebih fatal, sehingga maka mekanisme
pelaporan, mekanisme penanganan cepat itu juga terus didorong dan tentu tadi melibatkan orang tua, keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah untuk memastikan bahwa mendeteksi lalu kemudian merespon kejadian-kejadian kekerasan ini harus dilakukan secara sistemik. Iya, jadi sebenarnya harus seperti apa nih Pak Nahar, edukasi dan juga hukuman ya bagi para pelaku kekerasan kepada anak? Karena kan sudah ada pidana, tapi sepertinya tidak membuat jera para pelaku karena masih terus kejadian seperti ini. Apa yang harus diubah? Edukasinya kepada masyarakat kah atau hukumannya harus ditingkatkan kah? Iya, hukumannya sudah maksimal ya dalam kasus persetubuhan terhadap anak, maka kita mengenal hukuman maksimal seperti hukuman mati, hukuman seumur hidup, bahkan ada tambahan kebiri, pemasangan alat pendeteksi elektronik gitu ya, pengumuman identitas gitu. Nah ini sudah maksimal dan beberapa kasus itu membuat pelaku itu menghindari hukuman-hukuman seperti ini. Bahkan dalam kasus salah satu kasus mendapatkan hukuman kebiri, dia menolak dan bahkan meminta hukuman mati saja. Jadi ancaman hukumannya sangat luar biasa. Lalu kemudian harus dipastikan bahwa calon atau orang yang berniat untuk melakukan kejahatan yang sama itu harus berpikir 1000 kali karena yang akan dihadapi resikonya adalah hukuman yang maksimal gitu ya. Dengan demikian maka di samping hukumannya diefektifkan, lalu kemudian yang kedua juga aspek pencegahan tadi, bahwa misalnya mengenali tanda-tanda bahaya, lalu kemudian instrumen untuk memastikan bahwa merespon bahaya itu sudah dikenalkan ke anak gitu ya, dan pengetahuan tentang kekerasan juga dikenalkan di masyarakat. Ini yang terus diupayakan, maka sosialisasi undang-undang, lalu kemudian juga penguatan kapasitas pengasuhan terhadap anak itu dilakukan oleh pemerintah daerah gitu ya, melalui dinas terkait yang berkaitan dengan masalah anak. Jadi beberapa program diantaranya adalah ada pusat pembelajaran keluarga, ada misalnya program-program yang dipandu melalui indeks kualitas keluarga, lalu kemudian indeks pelindungan anak, lalu kemudian membuat di semua tingkat lingkungan anak itu juga didorong, misalnya desa kelurahan ramah anak gitu ya, dan itu didorong untuk memberikan pemahaman, lalu kemudian setelah paham bahwa lingkungan terdekat itu bisa merespon tanda-tanda bahaya, bahkan kalau seandainya anak menjadi korban, tahu bagaimana melakukan penyelamatan segera sehingga hal-hal yang lebih buruk bisa dicegah. Oke, Pak Nahar, tadi kan Bapak sampaikan bahwa peran keluarga itu sangat penting ya dalam untuk melindungi anak-anak dari target pelecehan seksual dan juga kekerasan. Nah, kira-kira pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada para keluarga, orang tua nih di rumah? Ya, yang pasti adalah pengetahuan tentang kekerasan harus sejak awal dipahami oleh baik oleh anak, oleh keluarga gitu ya. Apalagi ketika misalnya seperti kasus Banyuwangi, bahwa kebetulan hari itu tidak dijemput, lalu kemudian karena tidak dijemput, lalu kemudian orang lain memanfaatkan situasi karena orang tuanya tidak menjemput. Ini juga harus dikenali sehingga nanti antara orang tua, sekolah bisa membangun kesepakatan kalau belum dijemput sebaiknya tetap di sekolah gitu ya, jangan orang yang tidak dikenal mengajak, sebaiknya dicegah gitu ya. Oleh karena itu maka kami berharap bahwa pengetahuan dan pemahaman bagaimana melakukan upaya-upaya menghindari dari kasus-kasus kekerasan ini sudah dikenalkan sejak dini, termasuk bagaimana langkah-langkah mitigasi dari kementerian juga bisa ya Pak untuk mencegah kembali terjadinya kekerasan kepada anak ke depannya agar bisa juga berkurang kasus-kasus ini. Terima kasih Pak Nahar selaku Deputi Perlindungan Anak dari Kementerian PPPA sudah bergabung sama kami. Selamat kembali beraktivitas Pak Nahar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.